Bayangkan sebuah ruangan kosong. Tak ada suara. Tak ada gangguan. Tapi pikiranmu tetap riuh. Gelombang kecemasan datang tanpa aba-aba. Dan tanpa kamu sadari, tubuhmu ikut menegang hanya karena satu pikiran yang muncul begitu saja. Inilah ironi yang banyak orang alami. Ketika dunia diam, tapi batin tetap berisik. Ketika fisik duduk tenang, tapi kepala sibuk melompat dari satu kemungkinan buruk ke kemungkinan buruk lainnya. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan bisa datang dengan sendirinya. Asal punya waktu luang. Asal jauh dari tekanan. Asal tidak ada orang yang mengganggu. Tapi kenyataannya, bahkan saat semua itu tersedia, tetap saja banyak yang merasa lelah secara mental. Bukan karena dunianya terlalu keras, tapi karena pikirannya tidak pernah istirahat. Kamu sedang menonton ini bukan karena kebetulan. Kamu tiba di video ini karena mungkin ada bagian dari dirimu yang lelah terus bertanya. Apa yang salah? Kenapa aku tidak bisa tenang? Dan pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Justru itu pintu awal kesadaran yang pelan-pelan mulai terbuka. Kalau kamu merasa sedang dalam fase di mana hidup terasa terlalu bising, ketik refleksi di kolom komentar. Bukan untuk validasi, tapi sebagai ruang bersama. Karena ketika seseorang mulai berani jujur pada dirinya sendiri, saat itulah perjalanan tenang dimulai. Kita hidup di zaman yang penuh kemajuan. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Kontak dengan orang lain hanya sejauh sentuhan jari. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang pelan-pelan mulai hilang. Keheningan dalam batin. Setiap hari, kita dijejali dengan pilihan. Mau buka media sosial atau tidak? Mau tanggapi notifikasi atau abaikan? Mau balas komentar atau diamkan? Dan tanpa sadar, otak kita terus-menerus berada dalam mode respons. Padahal, terlalu sering bereaksi adalah sumber kelelahan mental yang tidak disadari. Karena tidak semua hal butuh reaksi. Tidak semua ucapan orang lain perlu dijawab. Tidak semua kejadian harus dikomentari. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap hal-hal itu. Kebanyakan orang gagal tenang karena mereka terus mencoba mengontrol sesuatu yang tidak pernah bisa mereka kuasai. Emosi orang lain. Opini di luar sana. Keputusan yang diambil tanpa konsultasi. Padahal, energi terbaik kita justru harus diarahkan ke dalam. Ke cara kita menanggapi. Kebagaimana kita memilih untuk bersikap. Karena hanya itulah yang benar-benar ada dalam kuasa kita. Mari ambil contoh yang sederhana. Kamu bangun pagi, dan tanpa sengaja menumpahkan kopi ke baju kerja. Bagi sebagian orang, ini cukup untuk menghancurkan mood sepanjang hari. Padahal, itu hanya insiden kecil. Sesuatu yang tidak bisa diulang. Tidak bisa dikoreksi. Yang bisa dilakukan hanyalah memilih sikap. Mau marah? Atau mau tertawa kecil dan berganti baju? Mau menyalahkan pagi? Atau mengubah cara kita melihat kejadian itu? Perbedaan antara seseorang yang damai dan yang mudah goyah. Bukan pada seberapa besar masalah yang mereka hadapi. Tapi seberapa sadar mereka dalam memilih respons. Karena dalam stoikisme, ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Tapi hasil dari kemampuan untuk membedakan mana yang bisa kita kontrol, dan mana yang tidak. Coba sekarang kamu ingat-ingat. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan hari ini untuk memikirkan sesuatu yang kamu tidak bisa ubah? Berapa banyak energi mentalmu terkuras untuk mencoba memahami, menyelesaikan, atau bahkan memperbaiki hal-hal yang berada di luar jangkauanmu? Kamu tidak sendirian. Kita semua pernah jatuh di lubang itu. Lubang pikiran yang terus-menerus menuntut dunia harus berjalan seperti keinginan kita. Padahal dunia tidak tunduk pada kita. Dan tenang bukan tentang membuat dunia ikut aturan kita. Tapi bagaimana kita bisa hidup dengan damai, meskipun dunia menolak diatur. Salah satu latihan mental dalam stoikisme yang paling sederhana adalah bertanya pada diri sendiri setiap kali emosi naik. Apakah ini dalam kendaliku? Kalau iya, bertindaklah dengan sadar. Kalau tidak, lepaskan. Bukan pasrah, tapi sadar bahwa melepaskan adalah cara untuk menjaga akal tetap sehat. Mereka yang menjalani prinsip ini secara konsisten akan mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup sebenarnya tidak seberat kelihatannya. Yang berat seringkali adalah pikiran kita yang terus mempersulit. Latihan membedakan ini terdengar sederhana.
Tapi dalam praktiknya, ini adalah keterampilan yang butuh dilatih setiap hari. Seperti otot yang tidak akan tumbuh hanya dengan dibayangkan. Ketenangan juga tidak akan hadir hanya dengan harapan. Kita perlu duduk dengan diri sendiri. Menulis, merenung, bahkan mengoreksi cara berpikir yang selama ini kita anggap benar. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga praktisi Stoik, menulis jurnal untuk dirinya sendiri hampir setiap hari. Ia bukan sedang menulis untuk orang lain, tapi sedang melatih pikirannya untuk tetap jernih. Bayangkan, seorang pemimpin yang memegang kekuasaan atas ribuan nyawa masih merasa perlu untuk menenangkan batinnya setiap hari. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang hidup dengan berbagai tekanan modern, yang terpapar berita buruk setiap jam, yang dipengaruhi komentar orang asing di internet, yang terus-menerus membandingkan hidup dengan orang lain. Bukankah kita juga lebih butuh ruang untuk jeda dan menata ulang isi kepala? Tenang bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang berdiri di tengah dunia tanpa kehilangan pusat dirimu sendiri. Dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan meditasi seminggu sekali, atau membaca kutipan Stoik setiap pagi. Itu semua membantu, tapi tidak cukup. Yang paling penting adalah kesadaran harian. Kesadaran bahwa kamu punya pilihan untuk merespons dengan bijak, untuk menunda reaksi, untuk mengurangi ekspektasi. Saat kamu sadar bahwa kamu bisa memilih sikapmu terhadap sesuatu, disitulah kamu mulai benar-benar bebas. Kebebasan sejati bukan soal tidak punya aturan, tapi tentang tidak lagi diperbudak oleh reaksi impulsif. Dan orang yang bisa hidup seperti itu akan mulai mengalami ketenangan yang tidak tergantung pada cuaca, pada orang lain, atau pada status sosial. Akhir dari bagian pertama ini bukan penutup. Justru ini awal dari pintu pemahaman berikutnya. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas tentang bagaimana melatih keterampilan tenang itu secara konsisten. Karena tahu saja tidak cukup. Butuh latihan yang nyata agar ketenangan itu tidak hanya menjadi wacana, tapi menjadi bagian dari tubuh dan cara hidup kita sehari-hari. Kalau kamu merasa bagian pertama ini membuka ruang kesadaran dalam dirimu, ketik "Aku siap belajar tenang" di kolom komentar. Bukan untuk terlihat bijak, tapi untuk memberi sinyal pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang menuju tempat yang lebih damai. Kita akan lanjutkan perjalanan ini di bagian kedua, dengan pembahasan yang lebih dalam dan lebih konkret. Karena ketenangan sejati tidak datang dari keajaiban, tapi dari latihan yang terus diperbaiki hari demi hari. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Masih bersama Stoik Z, tempat di mana pikiran tidak harus selalu berisik, dan batin punya hak untuk kembali diam. Tidak ada orang yang lahir dengan ketenangan sempurna, sebagaimana tidak ada orang yang terlahir dengan kekuatan fisik tanpa latihan. Tenang adalah hasil dari latihan panjang, bukan warisan genetik. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tetap tenang meski berada dalam tekanan. Seseorang yang tidak membalas ketika dihina, yang bisa tersenyum saat rencana gagal, yang tidak panik saat semuanya terasa kacau. Dan kamu mungkin bertanya, bagaimana bisa seseorang setenang itu? Jawabannya seringkali sederhana. Ia melatihnya setiap hari, dalam diam, tanpa pengakuan. Kalau kamu menonton bagian ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang mulai percaya bahwa ketenangan bisa dipelajari. Bukan sekadar harapan kosong, tapi keterampilan yang bisa diasah, seperti kemampuan berbicara atau menulis. Jika iya, tuliskan di komentar, "Aku sedang melatih ketenanganku." Karena kalimat sederhana seperti itu bisa menjadi jangkar kesadaran bahwa prosesmu sedang berjalan, meski hasilnya belum terlihat sekarang. Ketenangan bukan soal membekukan emosi, bukan pula tentang tidak peduli, tapi tentang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu. Latihan pertama adalah jeda. 1 tarikan napas sebelum bereaksi. 1 detik keheningan sebelum menjawab. 1 langkah mundur sebelum membuat kesimpulan. Kebanyakan konflik terjadi bukan karena persoalan yang terlalu rumit, tapi karena reaksi yang terlalu cepat. Dalam filsafat Stoik, ada konsep yang disebut premeditatio malorum. Sebuah latihan membayangkan kemungkinan terburuk, bukan untuk menciptakan ketakutan, tapi untuk memperkuat daya tahan. Saat seseorang sudah pernah membayangkan kegagalan, ia tidak akan terlalu kaget ketika itu benar-benar terjadi. Dan ketika sesuatu yang buruk datang,
ia bisa berdiri tanpa kehilangan akal. Bayangkan kamu punya rencana penting. Tapi lalu cuaca buruk, jadwal berubah, atau orang yang kamu andalkan tiba-tiba membatalkan. Tanpa latihan mental, kamu mungkin langsung kecewa atau marah. Tapi dengan latihan stoik, kamu akan ingat satu prinsip. Kehidupan tidak pernah berutang pada harapanmu. Kita boleh berharap, tapi kita juga harus siap menerima kenyataan. Dan jarak antara harapan dan kenyataan itulah yang sering membuat kita gelisah. Maka tugas kita bukan menghapus harapan, tapi memperluas kesadaran agar kita tidak terjebak dalam ekspektasi yang sempit. Latihan kedua adalah membatasi opini terhadap hal-hal yang belum jelas. Kita hidup dalam era yang terlalu cepat menarik kesimpulan. Melihat satu potongan informasi, lalu menghakimi. Membaca satu komentar, lalu menilai seluruh karakter seseorang. Padahal salah satu akar kegelisahan adalah menyimpulkan sesuatu terlalu dini. Marcus Aurelius menulis, seringkali kita tidak disakiti oleh kenyataan, tapi oleh opini kita sendiri tentang kenyataan. Misalnya, seseorang tidak membalas pesanmu. Tanpa latihan mental, kamu bisa berpikir bahwa dia marah, menghindar, atau tidak peduli. Padahal mungkin ia hanya sedang sibuk. Tapi pikiran kita menciptakan narasi. Dan narasi itu menciptakan kegelisahan. Latihan ketiga adalah kesadaran akan kefanaan. Memento mori. Ingat kematian. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penyeimbang. Orang yang sadar bahwa semua hal di dunia ini hanya sementara, akan lebih mudah menerima kehilangan. Akan lebih ringan saat harus merelakan. Karena ia tahu, tidak ada yang benar-benar miliknya. Seseorang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, atau kehilangan arah hidup, tidak akan jatuh terlalu dalam jika ia sadar bahwa segala sesuatu memang datang untuk pergi. Kehidupan terus bergerak. Dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Kesadaran akan kefanaan membuat seseorang lebih menghargai momen sekarang. Ia tidak menunda kebahagiaan untuk masa depan. Ia tidak terlalu tenggelam dalam masa lalu. Ia hidup di sini, sekarang, dengan penuh perhatian. Latihan keempat adalah mencatat. Menulis bukan sekadar menuangkan isi pikiran, tapi juga cara untuk mengatur kekacauan dalam kepala. Banyak orang merasa lelah karena terlalu banyak pikiran yang tidak pernah diurai. Dengan mencatat, kita memberi nama pada rasa. Dan ketika sesuatu diberi nama, ia jadi lebih mudah dipahami. Tulislah apa yang membuatmu marah. Apa yang membuatmu takut. Apa yang kamu harapkan, dan apa yang kamu sesali. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk menyadari pola dalam dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu akan mulai melihat bahwa banyak dari masalahmu bukan berasal dari luar, tapi dari cara kamu menafsirkan dunia. Latihan kelima adalah diam. Bukan diam karena tidak tahu harus berkata apa, tapi diam karena sadar bahwa tidak semua hal perlu dikomentari. Zaman ini terlalu bising. Dan dalam kebisingan itu, kemampuan untuk diam menjadi kemewahan. Orang yang bisa tenang adalah mereka yang tidak buru-buru memberi opini. Mereka yang tahu kapan waktunya berkata, dan kapan waktunya mendengar. Ada kekuatan dalam diam. Karena dia memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Dan dari keheningan, muncul kejernihan. Ketenangan tidak bisa tumbuh dalam kebiasaan reaktif. Ia hanya tumbuh ketika kita memberi jeda, memberi ruang, memberi waktu. Dan semua latihan itu jeda, merenung, menulis, menerima kefanaan, menjaga diam. Bukan tugas sehari selesai. Ini adalah jalan hidup. Kita tidak menjadi tenang dalam semalam. Tapi kita bisa lebih tenang dari hari kemarin jika hari ini kita berlatih sedikit lebih sadar. Sedikit lebih sabar. Sedikit lebih jujur pada diri sendiri. Mereka yang berjalan di jalur ini akan mulai melihat perubahan kecil. Pikiran yang tadinya lari kemana-mana mulai tertata. Perasaan yang tadinya meledak-ledak mulai bisa diredam. Dan pada titik tertentu, kamu tidak lagi mudah goyah oleh komentar orang lain. Karena kamu mulai punya pondasi. Pondasi yang tidak tergantung pada pujian atau penolakan. Tapi pondasi yang dibangun dari keteguhan batinmu sendiri. Dan dari pondasi itu, muncul ketenangan. Bukan ketenangan palsu yang dibangun untuk pencitraan. Tapi ketenangan yang tumbuh dari dalam. Yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibuat-buat. Hanya bisa diraih melalui latihan.
Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang. Tapi setiap latihan yang kamu lakukan hari ini akan menjadi bekal untuk hari-hari yang lebih menantang di depan. Dan ketika tantangan itu datang, kamu akan berdiri dengan kepala tegak. Bukan karena kamu tidak punya rasa takut, tapi karena kamu tahu, kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Bagian kedua ini bukan akhir. Masih ada satu bagian lagi yang akan membawa kita lebih dalam ke inti dari stoikisme. Bagaimana ketenangan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa menjadi kontribusi nyata bagi lingkungan di sekitarmu. Karena orang yang tenang bukan hanya membuat hidupnya lebih baik, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain yang masih hidup dalam kegelisahan. Jika kamu siap melangkah ke bagian terakhir, ketik di komentar, "Aku siap menjadi sumber tenang bagi sekitar." Karena dunia ini tidak kekurangan suara keras, tapi sangat kekurangan keteladanan yang tenang. Kita akan bertemu di bagian ketiga. Masih bersama Stoik Z. Masih dengan kesadaran yang sama. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang adalah bentuk paling elegan dari kendali. Kamu sudah sampai di bagian akhir. Dan percayalah, tidak semua orang bertahan sampai sejauh ini. Hanya orang-orang yang benar-benar ingin mengubah cara hidupnya yang terus mendalami, tidak hanya lewat dengar dan baca, tapi lewat refleksi yang jujur pada dirinya sendiri. Kalau kamu masih di sini, itu bukan kebetulan. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi berbeda. Bukan lebih hebat, bukan lebih kuat, tapi lebih sadar. Karena dunia ini tidak sedang kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah orang yang sadar, tenang, dan tahu kapan harus berhenti menambah kerusakan. Kita hidup di zaman yang serba reaktif. Kejadian kecil bisa langsung viral. Perbedaan kecil bisa langsung menjadi perpecahan. Satu komentar bisa meledakkan emosi. Satu postingan bisa memicu kerusuhan opini. Dan di tengah semua itu, orang yang bisa tetap tenang bukan hanya langka, tapi menjadi penyejuk. Menjadi jangkar dalam badai. Menjadi titik stabil di tengah kekacauan. Ketenangan, jika terus dilatih, tidak akan berhenti di dalam diri. Ia akan meluas. Ke keluarga. Ke pekerjaan. Ke relasi. Ke komunitas. Seseorang yang tenang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap tindakan kecilnya akan berdampak. Kalimat yang dipilih dengan hati-hati bisa menyelamatkan hubungan. Sikap yang tidak terburu-buru bisa menyelamatkan banyak emosi yang terbuang. Diam yang tepat waktu bisa mencegah konflik yang tidak perlu. Dalam filsafat Stoik, manusia tidak hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Dan latihan ketenangan bukan tentang menarik diri dari dunia, melainkan tentang kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih jernih. Kita tidak dilatih untuk menjadi patung yang tidak merasa. Kita dilatih untuk tetap merasa, tapi tidak dikuasai oleh perasaan. Merespons dengan kesadaran, bukan dengan ledakan. Bayangkan kamu sedang berada dalam tim kerja yang penuh tekanan. Deadline mendekat. Anggota tim mulai panik. Ide saling tumpang tindih. Kesalahan mulai muncul. Di tengah situasi itu, kamu memilih untuk tidak terbawa arus. Kamu menarik napas. Kamu dengarkan semua masukan tanpa memotong. Kamu berikan pandangan tanpa menggurui. Kamu menyelesaikan tugas tanpa mengeluh. Mungkin kamu tidak terlihat mencolok, tapi energi tenangmu mulai menular. Orang-orang merasa aman untuk berpikir jernih. Ketegangan mulai turun. Dan dari ketenangan itu, lahir produktivitas yang sejati. Itulah yang dimaksud dengan ketenangan yang menular. Tenangmu bukan untuk pamer, tapi untuk memberi ruang bagi orang lain ikut merasa teduh. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau kamu membangun satu prinsip penting. Tidak semua hal layak diberi reaksi. Tidak semua serangan perlu dibalas. Tidak semua ketidaksetujuan harus diperdebatkan. Kamu memilih reaksi bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa ketenanganmu lebih berharga dari sekadar membuktikan siapa yang paling benar. Kamu tahu bahwa mengalah bukan kalah, dan marah bukan kekuatan, tapi justru seringkali bentuk ketidaksiapan menghadapi kenyataan. Menjadi orang yang tenang di zaman seperti ini adalah tindakan revolusioner. Karena kamu memilih untuk tidak mengikuti kebisingan. Kamu memilih untuk tidak larut dalam siklus yang penuh letupan. Kamu memilih untuk tidak kehilangan arah, walau semua orang terlihat berlari. Kamu tidak bisa mengubah dunia dalam semalam. Tapi kamu bisa menjadi titik awal dari perubahan kecil.
Dan perubahan itu dimulai dari cara kamu merespons hal-hal yang tidak ideal. Apakah kamu panik saat rencana gagal? Atau kamu menyusun ulang langkah dengan kepala dingin? Apakah kamu menyalahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan? Atau kamu melihatnya sebagai bagian dari proses belajar? Disinilah ketenangan menemukan makna sosialnya. Bukan hanya menjadi pelindung untuk diri sendiri, tapi menjadi jembatan untuk menciptakan ruang aman bagi orang lain. Bayangkan jika dalam satu keluarga, ada satu orang yang tenang. Ketika semua emosi meledak, dia menjadi pendengar. Ketika konflik muncul, dia mencari solusi, bukan kambing hitam. Ketika kelelahan menumpuk, dia tetap hadir dengan senyum dan perhatian. Itu cukup. Satu orang bisa mengubah arah percakapan. Satu orang bisa memecah rantai konflik yang turun-temurun. Satu orang yang tenang bisa memulihkan luka yang tidak pernah disembuhkan oleh teriakan. Ketenangan adalah kontribusi. Bukan karena kamu harus selalu baik-baik saja, tapi karena kamu sadar bahwa kebaikan tidak bisa hadir dari emosi yang kacau. Dan kamu bisa memilih untuk menjadi sumber itu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Bahwa setiap pilihan kecil yang kamu buat untuk diam, untuk mendengar, untuk menahan, untuk memaafkan. Semua itu adalah latihan yang membentuk karakter. Stoikisme bukan tentang mengubah orang lain, tapi tentang mengubah cara kita hadir dalam kehidupan ini. Karena begitu kita berubah, dunia di sekitar kita pun ikut bergeser. Bayangkan dunia di mana lebih banyak orang memilih ketenangan daripada ego. Lebih banyak orang memilih mendengar daripada menyerang. Lebih banyak orang memilih berpikir daripada bereaksi. Bukankah itu dunia yang lebih layak untuk ditinggali? Dan kamu bisa jadi bagian dari perubahan itu. Bukan dengan bicara keras, tapi dengan hidup pelan dan sadar. Dengan hadir sepenuh hati di momen sekarang. Dengan menahan satu komentar yang tidak perlu. Dengan mengalihkan satu niat balas dendam menjadi rasa paham. Itu adalah bentuk tertinggi dari ketegasan. Bukan karena kamu ingin menang, tapi karena kamu ingin menjadi damai. Kamu tidak harus menjadi tokoh besar untuk membuat dampak. Cukup jadi seseorang yang saat hadir, orang lain merasa tenang. Dan itu dimulai dari latihan kecil hari ini. Bersyukurlah jika kamu masih punya banyak hal yang membuatmu gelisah. Karena itu artinya kamu masih punya ladang latihan yang luas. Semakin banyak godaan untuk bereaksi, semakin banyak peluang untuk menjadi sadar. Tenang bukan tujuan akhir. Tenang adalah cara kita melangkah dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dan jika kamu bisa melangkah dengan tenang, kamu bisa membawa orang lain ikut berjalan bersamamu. Di akhir bagian ini, jika kamu merasa mendapatkan sesuatu, kamu bisa meninggalkan komentar yang menjadi afirmasi bersama. Cukup tulis, aku ingin menjadi cahaya yang tenang bagi sekitarku. Karena niat yang dituliskan seringkali menjadi langkah awal perubahan yang nyata. Terima kasih sudah menyimak hingga bagian ketiga. Bersama Stoik Z, kita akan terus belajar bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang sadar, jernih, dan siap menghadapi hidup dengan tenang.